Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandus Bustandi dengan NIM A7101 90064. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil PPT saya dari UAS Keamanan Jaringan, yaitu yang nomor 1B, yaitu membuat sebuah kebijakan keamanan security police dari hasil analisis resiko keamanan. Eh, Oke, kita langsung saja. Pengertian kebijakan keamanan. Keberadaan dokumen kebijakan keamanan atau security police merupakan sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi aset informasi terpentingnya. Dokumen ini secara prinsip berisi berbagai cara yang perlu dilakukan untuk mengontrol manajemen, mekanisme, prosedur, dan tata cara dalam mengamankan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena berada pada tataran kebijakan, maka dokumen ini biasanya berisi hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis. Dengan adanya kebijakan ini, setiap selain akan membantu organisasi dalam mengamankan aset, pentingnya juga menghindari adanya insiden atau tuntutan hukum akibat organisasi terkait lalai dalam melakukan pengelolaan internal terhadap aset informasi atau hal-hal terkait dengan tata kelola informasi yang berada dalam lingkungannya. Lalu ada peranan dan tujuan keberadaan kebijakan keamanan. Secara prinsip paling tidak ada dua peranan penting dari sebuah dokumen kebijakan keamanan, yaitu untuk mendefinisikan dan menetapkan secara default aset informasi apa saja yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik keamanannya. Lalu ada untuk mereduksi atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan karena adanya penyalahgunaan sumber daya atau fasilitas perusahaan yang terkait dengan manajemen pengelola data dan informasi, dan adanya insiden menyebabkan hilangnya data penting, informasi rahasia, dan pelanggaran hak cipta. Lanjut, tujuan adanya kebijakan keamanan yang pertama ada memproteksi dan melindungi sumber daya sistem dan teknologi informasi organisasi dari penyalahgunaan wewenang akses. Lalu yang kedua ada menangkis serangan dakwaan hukum dari pihak lain terkait dengan insiden keamanan dan memastikan integritas keutuhan data yang bebas dari perubahan dan modifikasi pihak yang tak berwenang. Lanjut, ada panduan rancangan dan konten dokumen kebijakan keamanan. Terdapat penjelasan detail mengenai deskripsi kebijakan yang dimaksud, terutama berkaitan dengan isu keamanan informasi dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua, adanya deskripsi mengenai status dokumen kebijakan yang disusun dan posisi dalam tata peraturan organisasi. Lalu yang ketiga itu ada lingkup memberlakukan dokumen terkait dalam konteks struktur serta lingkungan organisasi yang berhubungan dengan unit serta fungsi struktur organisasi yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada konsekuensi hukuman bagi mereka yang tidak taat melanggar kebijakan keamanan. Lalu lanjut, ada strategi kebijakan keamanan. Penyedia cloud melindungi data berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditentukan oleh konsumen. Lalu penyedia cloud secara default menolak akses ke data konsumen banyak hak istimewa tertentu yang dapat. Lalu yang ketiga ada penyedia cloud memanage enkripsi untuk setiap konsumen dengan penerapan unique encryption untuk setiap user. Lalu yang keempat ada penyedia cloud menggunakan sistem tersendiri untuk memperketat aktivitas konsumen selama menggunakan cloud. Lalu penyedia cloud berhak memberikan hak administratif istimewa sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada penyedia cloud akan meminta persetujuan konsumen jika terjadi perubahan regulasi.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.